Korbannya kalau kalian banyak yang lihat story aku, tolong dilihat baik-baik. Aku bodoh juga sih gitu, tapi semua orang, aku juga masih shock banget, masih kaget banget terima DM kalian semua, terima link tadi, dan aku juga udah share bahwa banyak banget korbannya katanya yang untung banget surat rumah aku udah memang ada, udah depan notaris juga, udah hampir buat surat juga. Cuma yang bikin kita curiga kenapa sampai sekarang nggak ada kunjung tiba DP sama sekali, mau bilangnya mau bayar lunas langsung senilai begitu. Nah, kita nggak menaruh kecurigaan apapun karena bilang udah beli anak, udah banyak banget yang udah dibeli aset dan sampai ngasih PMI Jember 200 miliar. Jadi kita nggak punya kecurigaan apa-apa. Ternyata saya di DM bahwa mereka berdua sudah menjadi, udah kemana-mana ngainin orang, korbanin orang. Buat semua yang jangan sampai banyak lagi korbannya. Kalau kalian banyak yang lihat story aku, tolong dilihat baik-baik orang tadi dan link tadi videonya itu mukanya kelihatan jelas di situ. Tolong dilihat, jangan sampai ada korban berikutnya karena korbannya banyak juga, bukan hanya orang yang punya uang tapi orang yang susah-susah gitu. Jadi tolong, saya masih mencari ibu dan bapak Hadiri, dan juga aduh ini mengerikan banget karena kita juga udah sampai bayar tempat lain saking kita udah pikir ini laku, udah pikir mau pindah gitu loh. Tahu lagi deh, bener-bener ya mungkin kalau ke segi untungnya alhamdulillahnya aku tuh biasanya tuh teliti banget gitu. Ini aku hampir mau ngasih surat apa namanya rumahnya itu, aku hampir mau ngasih dan hampir berantem sama Mas Ana karena Mas Ana kayak dia kayak nanti dulu deh kayaknya aku nggak ini gitu, masih ada lah pokoknya kayak gitu-gitunya sampai dia bener-bener bayar gitu. Tapi kan udah masih ada notaris udah semua, dan aku lihat di online berita dia sampai begitunya. Untung kita hubungin PMI, ternyata itu hoax. Depan padahal udah foto sama bupati dan lain-lain aja bantuannya nggak kunjung tiba, dan aku juga udah lihat-lihat rumah lah. Aduh pokoknya untuk kerugian kita adalah kerugian waktu, kerugian kita udah cari tempat lain, udah siap-siap mau pindahan gitu loh. Memang salah kita juga sih, maksudnya harusnya sekarang memang bayar DP baru. Tapi dia meyakinkan banget guys, kalian kalau dengar dia orangnya langsung datang, pinter banget. Si ibunya juga ngomongnya jago banget. Aku dengar dari teman-teman, dari orang-orang juga bahwa dia ngomong dia kenapa orang jadi percaya sama dia karena yang tadi ada online tentang dia udah ngasih sumbangan 200M ke Jember, which is itu hoax, itu bohong. Dan dia ngomong kemana-mana yang bikin dia ada foto sama kita, dan dia bilang dia pembeli, dialah sultan dari Jember yang beli rumah kita gitu. Jadi dia sekarang makin banyak kemana-mananya gitu. Jadi please buat kalian yang baca ini, please hati-hati banget. Aku bodoh juga sih gitu, tapi kan feeling aku cuma lihat di media online semua dia habis ngasih sumbangan, ada foto sama bupati, ada foto sama semua. Ya aku mana pikir dia berani segila gitu kan, seheboh itu gitu. Jadi aku percaya. Memang ini pelajaran banget guys. Untungnya juga belum sampai gimana-gimana, walaupun aku udah repot, udah banyak hal. Kemudian kalian yang lihat selesai ya? Oke deh. bisa. Oke teman-teman, kita mungkin buka dulu konten kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di pengacara kami. channel Ya, pengacara. Oke, hari ini kami baru aja selesai dari menonton yang lagi kisruh di dunia perartisan. Lagi rame karena teman-teman kita ada yang DM, ada yang WA, katanya Mi tolong dong dikomentarin kasus tentang Anang Ashanty yang menjual rumah dan hampir saja ditipu sama oknum yang katanya notabene-nya udah biasa menipu. Pemain lama kayaknya. Singkat cerita mungkin aku ceritain dikit ya. Jadi Anang Ashanty memang 6 bulan terakhir dia ingin menjual rumahnya yang disebut-sebut biasanya Istana Cinere. Jadi ternyata ada orang yang sudah mau membelinya rumah itu dengan harga 35 miliar dan tidak ada kata tawar-menawar. Bahkan dia sudah melakukan perjanjian di depan notaris untuk perjanjian pembayaran. Tetapi ketika, dan dia tidak mau disut ketika si yang katanya sultan dari Jember itu ingin membeli
rumah tersebut, tapi dia tidak mau disebut. Ternyata dia adalah penipu karena si Asanti dapat info dari teman-temannya seperti Titi DJ, keluarganya juga ditipu dengan orang yang sama. Bahkan di Jember itu PMI, kenapa Asanti bisa percaya sama si penipu tadi? Karena PMI di Jember juga hampir menerima sumbangan katanya. Sumbangan fiktif tapi miliar ya. 200 miliar. Itu. Setelah kami cek-cek, kami perhatiin, kami lihat bukti-bukti yang ada di di YouTube dan di Google, ibu tersebut yang oknum tadi, penipu tadi, bukan suami istri seperti yang dibilang-bilang. Diduga bukan suami istri. Diduga bukan suami istri. Karena dia mencari informasi juga kan. Iya. Informasi dari orang-orang kayaknya bukan suami istri Iya. gitu. Dan kedua orang itu tadi sudah menjadi DPO di Jember. Memang mereka sudah kerjaannya itu nipu. Nah, terus gimana pendapat teman-teman soal ini? Apa sih sanksi hukum yang bisa kita jerat terhadap penipu yang bakal hampir menipu Asanti? Gimana Pak Weli? Jadi mungkin kalau sebelum ke sanksinya kita ke modusnya dulu ya, paling betul. nggak sedikit tadi udah di ini. Jadi modusnya tuh dia nggak perlu nawar lagi, dia mau bayar. Ya, itu modus biasa. 35M nggak usah nawar, saya langsung bayar. Iya, dengan Dan bikin pencitraan juga. Iya. Jadi dia Seolah-olah kalau udah kita lihat tadi waktu mau MOU sudah ditandatangan, padahal duit belum dikasih. Seketika itu juga dia menawarkan bantuan sejumlah uang ya, hampir mungkin sekitar 1 triliun ya, ada untuk 1 triliun. usaha, untuk keperluan usaha pemilik aset tadi yang dia mau beli. Iya. Orang tuh jadi tergiur. Iya. Udah rumahnya mau rumah atau aset yang mau dibeli dengan nilai yang fantastis, dia juga mau dikasih pinjaman usaha hampir 1 triliun. Iya. Ya, ini adalah cerita kasus si oknum penipu selain anak Asanti, maksud Feli tadi. Iya, itu jadi ya secara umum ya modusnya Sama. kayak gitu, dia merangkai kata-kata bohong ya, tipu muslihat. Bahkan yang PMI itu dia Bener-bener udah tanda tangan. Iya, tampil. tampil bener, ada Bahkan ada acaranya, di media. serah terima, dihadiri Bupati Jember. Iya. sampai Dapat segitunya. banget pencitraannya ya, seolah-olah dia tuh orang emang orang Iya. sultan dari Jadi Jember ya. pengusaha pemilik aset Banyak itu ketipu. tertarik, dan mereka udah dijanjiin uang tadi di luar kasus ini ya Asanti. Mereka harus bayar administrasi dulu. Ya, administrasi ada yang sudah pernah Nilai. ketipu 25 juta sampai 150 juta. Iya. Untuk mereka katanya akomodasi transportasi. Untungnya mereka harus pulang dulu. Asanti belum. Belum. Dia sudah mulai ya. curiga, apalagi teman-temannya sudah memberikan info-info valid. Ternyata si ibu ini anehnya ibunya itu walaupun dihubungi dia masih bisa berkelit. Itu terserahlah, orang nggak suka sama saya karena ini katanya. Iya. Padahal dia benar-benar nipu benar. Syukurnya dia diingeti sama notarisnya ya, Iya. nggak salah ya. Dia Jangan hampir, pokoknya ya. kamu jangan kasih fotokopinya, data kamu nggak usah. Itulah apa istilahnya tuh kebaikan lah ya. Apa kebaikan apa gimana sih? Iya. Pengingat lah. Sebagai Itu, orang yang mengerti iya. hukum ya. Iya. Penyuluhan hukum. Benar bahasanya ya. Balik lagi kalau ke sisi perspektif hukumnya, kalau kami nilai ini kenanya di penipuan ya. Ya. Diduga Bisa diancam pidana penipuan di 378. 378. Apa itu Pak? 378 Pak. Bisa Bapak Hukumnya itu selihat kita berita yang beredar itu kayaknya dia itu seperti yang dijelaskan sama Pak Weli tadi, emang diduga deliknya itu lengkap ya, kayaknya yang ke 378 ya. Unsurnya ya, karena beratnya gitu. di dalam 378 itu diterangkan dari tadi pasal yang 378 itu unsur yang harus dipenuhi itu perbuatan curang, penipuan ya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun guys, gitu. Jadi si penipu tadi, oknum penipu tadi bisa diancam 4 tahun penjara, tetapi kita harus tetap punya azas praduga tak bersalah karena belum ada proses hukum Ya, kan. sampai putusan Iya, pengadilan sampai tentang- putusan belum. Jadi belum. Terus juga di sini di sisi yang Asanti ini kan dia belum ada kerugian. Iya, dia juga belum kasih belum surat. memberikan surat sebenarnya gitu. Kalau kita mau kasih komentar tentang ini sebenarnya belum bisa dianggap penipuan karena belum ada proses Masih hukumnya, diduga, masih ya. diduga. Ya. Tetapi kemungkinannya ke sana ya pas sepertinya penipuan karena dia sudah biasa, Iya. bukan Iya. sekali. Juga kemudian kalau surat SHM-nya udah dikasih, sertifikat lumasi udah dikasih ke oknum penipu tadi, hilang kan biasanya kan, Iya. dia palsukan lagi. Bu, ini saya boleh pinjam sertifikatnya dulu? Iya. Iya, buat nanti buat data-data. Nah, itu biasanya kayak gitu. Itu modusnya Modusnya itu pasti semua seperti rata-rata. itu semua. Nanti Dia bisa masuknya ke 372 itu di Iya. penerapan. Oke, jadi solusinya sebenarnya sebelum melakukan transaksi jual beli ya harus dipastikan dulu memang benar orang yang mau membeli sudah memberikan DP. Kebetulan Asanti belum diberikan DP. Iya. Jadi Cek cek identitasnya dulu juga. ya benar atau enggak. Jangan aku yang anehnya tuh kok bisa pemerintah juga ditipu gitu ya, hebat banget ya Iya. penipunya. Mungkin segitu aja ya, singkat aja. Udah Iya. terpaham Feli? Mungkin Terakhir tambahannya, kalau dia banyak modus dia juga kemudian data-data dipalsukan. Iya, dia karena dia bilang juga kan ada rumah di Batam dan temennya Asanti Iya. ngecek ternyata Nggak nggak ada, ada. berarti KTP-nya palsu. Iya, Ya, palsu kalau misalnya itu. dia memberikan Iya, identitas yang surat. palsu, ya itu akan dikenakan pasal. tindak pidana memalsu surat tuh 263 3. dengan apa? Ancaman Pidananya paling lama 6 tahun. Lumayan. Dia guys. bisa diancam kalau dia benar-benar menipu, dia diancam 4 tahun. Terus kalau dia memberikan identitas palsu, dia bisa diancam 6 tahun. Gitu guys maksudnya. Oke, terima kasih. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.